bisa bertemu. Mudah-mudahan di hari ini kesehatan selalu menyertai kita bersama. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, kita berdoa dulu ya. Tadi yang duluan datang ke sini siapa? Naura. Oke, Naura, silakan memimpin untuk berdoa bersama-sama. Dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Yang hari ini adalah kita akan belajar tentang makhluk hidup. Tetapi sebelumnya, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, tetap motivasi kita untuk belajar giat harus selalu tertanam. Karena motivasi yang utama dalam diri kita adalah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Coba kalau kita belajar tidak memiliki motivasi, bisa belajar dengan baik tidak? Tidak. Nah, yang kedua adalah disiplin. Selalu tanamkan dalam diri kita masing-masing untuk selalu disiplin, apapun kondisinya. Belajarnya harus disiplin, menjaga kesehatannya pun harus disiplin. Seperti kita sekarang, tetap harus jaga jarak, memakai masker supaya kita tetap sehat, gitu ya. Jadi Ibu mohon kalian selalu menjaga 3M dan selalu melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Tetapi sebelum kita sampai pada materi, Ibu akan bagi kegiatan belajar ini dalam 3 kelompok. Kita akan membuat kelompok dulu ya. Baik, oke, silakan keluar dari tempat duduknya masing-masing. Ini yang sebelah sini, kita ini. Cepat, ayo. Ini sebagian di sini. Jangan pegang tangan, tetap jaga jarak. Sebelah sini. Oke. Oh, enggak, mundur. Enggak apa-apa, mundur ya. Nah, ini. Ke sana aja. Nah, ini keluar dari ini. Nah, di sini kosong tuh. Baik. Nah, sudah ya. Ibu, kita akan membuat dulu kelompok melalui game. Gamenya adalah 1, 2, 3. Kalian nanti menyebutkan nomor yang akan kalian secara berurut dan nanti akan Ibu cut. Mulai dari paham tidak? Sekarang dari sini dulu. Sebutkan. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Iya, sudah semuanya mempunyai nomor? Nah, itulah yang disebut dengan game 1, 2, 3. Nah, sekarang silakan kalian bertemu dengan nomor yang tadi kalian sebutkan. Nomor 1 bertemu dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ayo cepat. Silakan bertemu. Iya, acungkan tangannya kalau nomor 1, acungkan tangannya 1, 2. Ya. Oke, silakan bertemu temannya. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Ingat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, anak-anak. Ini kelompok berapa nih? Mana kelompok 3? Silakan kalian lihat buku yang sudah Ibu bagikan. Oke. Hari ini kita akan belajar. Coba lihat oleh kalian di sampul buku masing-masing. Coba lihat. Ada apa saja di gambar ini? Hewan, manusia, tumbuhan. Ada apa? Hewan, manusia, tumbuhan. Oke, Ibu minta salah seorang untuk menulis di papan tulis. Apa saja yang ada di buku ini, di jilid buku ini. Oke, siapa? Naura mau ke depan, silakan.
ditambahkan? Lingkungannya. Mereka kan hidup di sebuah lingkungan. Baik. Nah, itulah pengamatan kalian dari jilid buku ini. Oh, bahwa sekarang kita itu akan belajar tentang apa? Tentang makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ada apa saja? Ada hewan, Manusia, tumbuhan, dan lingkungan. Baik anak-anak, tujuan yang harus kalian capai pada materi hari ini. Yang pertama, nanti di sana ada sebuah teks yang harus kalian baca, dan nanti kalian harus bisa menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Paham? Apa yang harus kalian temukan? Ide pokok. Yang kedua, kalian harus mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian, nanti dipresentasikan dari setiap kelompok menunjuk satu orang. Nah, dan yang ketiga, kalian harus mampu mengetahui karakteristik, mengidentifikasi, kemudian mengetahui karakteristik dari setiap negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, kalian harus mampu membedakan antara karakteristik sosial budaya dari setiap negara anggota, minimal 3. Paham sampai sana? Ya baik, kita mulai. Silakan kalian buka bukunya, materinya. Kalian bisa lihat di halaman 7 ya. Ada halaman 7? Di sini ada teks yang harus kalian baca dengan teliti, dan kalian harus menentukan apanya? Ide pokok. Kalian tahu kan ide pokok? Ya, baik. Karena ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya ya. Kita sudah belajar tentang ide pokok pada hari kemarin. Sekarang kita melanjutkan. Kita menemukan kembali apa ide pokok yang tercantum pada teks yang tertera di buku kalian. Baik, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dan Ibu ingatkan, kalian disiplin kamu dan belajarlah dengan baik. Silakan. Baik, silakan. Kalian ada berapa paragraf dari teks itu tersebut? 3. Silakan kalian tentukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada di buku kalian. Paragraf 1, 2, dan 3. Silakan diskusikan dengan kelompok ya. Kalian berhak untuk mendapatkan mengeluarkan pendapat dari masing-masing kelompok. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan tiap kelompok untuk menentukan siapa yang akan mempresentasikan ke depan. Mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1, 2, atau 3? Dulu yang ke depan. 1. Ya, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Ya. Yang lain simak, dan nanti kalian boleh mengomentari, memberikan tanggapan atas pendapat dari kelompok lain. Siap? Boleh dibuka dulu maskernya, Dina. Iya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusinya. Silakan yang lain, coba perhatikan. paragraf 1. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga akan memiliki bunga yang cantik. Paragraf 2. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Paragraf 3. Bunga Kamboja sering digunakan perlengkapan tari di Bali. Oh, itu hasil dari Diskusi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dengan tempat duduk kembali. Nah, itu pendapat kelompok 1. Kita tampilkan dulu semuanya ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi. Paragraf 1. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Paragraf 2. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Paragraf 3. Bunga Kamboja sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Itu hasil
diskusi kelompok 2. Iya, itu hasil kelompok diskusi kelompok 2. Tepuk tangan. Ya. Silakan kelompok 3. Ayo. Jadi kelompok 3 ini menyatakan sudah pokok paragraf 1. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Tidak pokok paragraf 2. Bunga kembang sepatu tubuh Indonesia dan Malaysia. Tidak pokok paragraf 3. Bunga Kamboja sering digunakan dalam kelengkapan tadi di Bali. Iya, itu hasil diskusi kelompok 3 tentang kelompok 3. Nah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Ada yang mau menanggapi, silakan. Sekarang kelompok 2 menanggapi hasil dari kelompok 1. Ada persamaannya. Apakah ada perbedaan tidak dari pendapat kalian? Ada. Oke, apa itu? Di paragraf berapa bedanya? Paragraf 1 beda. Apa yang membedakannya? Ada kelebihan. Kelebihan apa? Kalau menurut kelompok 1 gimana? Coba dibaca. Kelompok 1 tadi gimana? Ayo dibacakan. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang Kalau menurut kelompok 2 harusnya gimana? bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Oh, kelompok 3 menanggapi sama tidak dengan kelompok 1? Tidak. Kelompok 2 sama dengan kelompok berapa? Kelompok 3 sama dengan kelompok 2 pendapatnya. Nah, di sini ada perbedaan. Kenapa berbeda? Ingat, kita kembali. Dalam menentukan ide pokok itu harus bagaimana? Apakah diambil dari semua kalimat atau kita pilih salah satu? Pilih salah satu yang sangat menentukan bahwa kalimat tersebut menjadi ide, menjadi bagian munculnya kalimat-kalimat lain atau disebut dengan kalimat penjelas. Ingat, berarti kelompok 1 itu mengambil dari berapa kalimat? 2 kalimat. Oke, kelompok 1, nah itu bisa diperbaiki, masukkan dari kelompok 2 dan 3. Jadi yang bedanya di kelompok 1 ada di paragraf berapa? 1. Kelompok paragraf 2 dan 3-nya sama tidak? Sama. Sekarang kelompok 3 mau menanggapi kelompok 2 tidak? Apakah sama hasilnya? Sama. Nah, berarti kalian sudah bisa menentukan dari paragraf 1 tadi apa ide pokoknya? Coba baca semuanya. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Paragraf kedua. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Oke, paragraf ketiga. Bunga Kamboja sering digunakan dalam kelengkapan tadi di Bali. Nah, kalian ternyata sudah bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Tepuk tangan untuk semuanya. Apa hubungannya dengan negara-negara di ASEAN? Kalian masih ingat kan ASEAN? ASEAN itu singkatan dari apa? Association of Southeast Asian Nations, atau kumpulan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Nah, dari materi yang sudah Ibu bagikan, nanti kalian bisa mengamati, menemukan. Tentu kan dibaca dulu kan? Dibaca dulu. Sekarang tadi sudah kalian harus menentukan karakteristik, ciri-ciri dari setiap negara anggota ASEAN itu apa saja. Kita lihat dari sosial budayanya. Apa yang kalian harus menentukannya? Sosial budaya. Sosial budaya itu apa saja? Lihat apa saja? Bahasanya. Oke, apa lagi? Apa? Makanan khas. Iya, betul. Makanan khasnya. Terus apa lagi? Tariannya, benar. Apa lagi? Oke, nah sekarang kalian temukan beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki karakteristik. Semuanya pasti memiliki karakteristik. Seperti negara kita kan punya suku bangsa yang banyak, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Oke, silakan kalian tentukan. Boleh berbeda. Ini mau negara mana saja, minimal 3 negara. Ini mau Indonesia, Malaysia, Singapura. Ini mau Thailand, Myanmar, apa lagi? Filipina. Pilih pokoknya 3
negara. Dan silakan kalian tentukan karakteristiknya apa. Buat dulu masing-masing negara, misalkan Malaysia apa karakteristiknya. Paham? Oke, silakan, selamat berdiskusi. Tukarkan hasil pekerjaannya dengan temannya dan saling mengoreksi. Cepat, kelompok 1, ayo tukarkan dengan temannya. Ayo, ini tukarkan dengan teman. Oke, sudah ditukarkan? Sudah, silakan dibaca hasil, diamati pekerjaan dari teman kalian. Oke, dibaca dulu masing-masing, kan berbeda, pasti ada perbedaan yang mana. Dibaca dulu, ada nggak? Malaysia, coba Malaysia karakteristiknya apa? Dilihat dari kehidupannya. Mata pencariannya apa? Ditemukan nggak? Ya, bertani. Terus bahasanya apa? Bahasa apa? Bahasa Melayu. Agamanya mayoritas apa? Islam, kan? Nah, beda nggak dengan tadi? Itu kelompok itu satu tadi mempelajari tentang apa? Filipina. Beda nggak kehidupan sosialnya? Beda. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3, karakteristik dari negara mana? Vietnam. Oke, karakteristiknya apa? Thailand. Thailand apa? Dilihat dari budayanya apa? Punya tariannya nggak? Bentuk apa pemerintahannya? Oh, negara ini memiliki begini, memiliki bahasa yang sangat banyak dan memiliki bahasa daerah masing-masing. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara yang lainnya. Dan itu sebuah kekayaan bagi negara tersebut. Apalagi negara kita Indonesia memiliki banyak budaya, bahasa, dan tumbuhan hewan yang bermacam-macam. Kita bersyukur menjadi bagian dari negara Indonesia. Baik anak-anak, untuk pembelajaran ini kita cukup sekian dulu. Ingat, esok siapkan kita lanjutkan dengan materi tentang masih makhluk hidup tema 1. Baik, silakan kita sebelum mengakhiri pelajaran ini, silakan Naura untuk memimpin doa.